Hai, ini adalah video pembuatan drop-down list, mulai dari yang simple sampai dengan yang bertingkat. Ini sering digunakan untuk menginput data agar data yang kita input itu valid. Bagaimana cara buatnya? Simak terus ya. Hai, gue Papa Noren. Kali ini gue akan share bagaimana caranya membuat drop-down list. Oke, kita mulai dari yang simple dulu ya. Misalnya, di sini kita ada data. Kita ingin menginput data misalnya, namanya biasa. Kemudian kita input misalnya jenis kelaminnya. Biasanya kan ini perempuan atau laki-laki ya. Ini perlu kita samakan, kita seragamkan bagaimana caranya kita buat drop down list. Jadi di sini kita hapus dulu. Untuk membuat drop down list, kalian bisa masuk ke menu data, kemudian masuk ke menu validation, data validation ya. Kalian pilih data validation. Nah, pada bagian ini kalian pilih yang namanya list. Centangnya biarkan saja. Kemudian, nah pada bagian source ini kita isi nama list yang akan kita buat. Misalnya jenis kelamin, misalnya perempuan atau laki-laki. Perempuan. Jadi untuk memisah perempuan dan laki-laki agar dia nanti perempuannya di atas atau laki-laki di bawah listnya begitu, maka kita buat tanda separatornya ya, pemisahnya. Nah, di komputer saya menggunakan titik koma. Mungkin di komputer kalian berbeda ya, bisa menggunakan koma atau titik koma. Silahkan dicoba dulu. Nah, kemudian setelah kita ketik perempuan, kita langsung saja sambung laki-laki. Nah, setelah kita ketik seperti ini, lalu kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah kelihatan segitiga di sini. Nah, ini bisa kita klik. Ini perempuan dan laki-laki. Bisa kita pilih perempuan dan laki-laki. Nah, begitu caranya untuk membuat drop-down list yang simple. Selanjutnya, kita akan membuat drop-down list yang bertingkat. Dikatakan bertingkat karena kita harus memilih list, misalnya di atasnya itu ada kelompok buku, bukunya komik, lalu kemudian judul di bawahnya itu harus menyesuaikan judul-judul buku komik ya. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah tabel. Misalnya ada data buku. Data buku ini ada 3 macam buku. Contoh aja ya, ada novel, komik, dan kamus. Nah, pada masing-masing jenis buku ini ada judul buku di bawahnya yang akan kita buat. Jadi ketika saya memilih novel dan jenis bukunya novel dan saya pilih, nanti judul bukunya harus sesuai dengan jenis buku novel. Yuk kita langsung coba dulu. Di sini kita buat yang namanya listnya dulu. Oke, ini namanya list jenis buku. Jadi cara membuat listnya gampang. Kalian blok dulu bagian bawah ini, isinya novel, komik, kamus, kita blok, lalu kemudian pada bagian sudut sini kita ganti namanya menjadi jenis buku. Nah, penulisannya ini kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Paling bisa kalian kalau ingin memisahkan pakai underscore jenis buku. Kita enter, lalu kemudian pada bagian buku novel kita blok lagi bawahnya isinya. Ini kita ganti lagi namanya menjadi novel. Kemudian komik kita blok sampai isinya ini. Enter. Kamus juga demikian, kita ganti menjadi kamus. Oke, kalau sudah begini, kita bisa lihat list yang sudah kita buat tadi dengan cara menekan Fn F3. Nah, jadi nama-namanya sudah tercantum di sini ya. Ada jenis buku, kamus, komik, dan novel. Oke, ini akan kita panggil pada saat membuat listnya. Kita close saja. Kalian klik pada sel ini, jenis buku. Setelah itu kalian masuk ke menu data, kemudian masuk ke data validation. Nah, di sini pada bagian setting, pada bagian allow ini kalian pilih yang namanya list ya. Nah, list, kemudian pada bagian source. Nah, di sini kita panggil yang sudah kita buat tadi. Caranya kita tekan lagi Fn F3. Nah, sudah muncul lagi ya. Jadi kalau sudah muncul begini, kalian bisa klik jenis buku, sesuaikan ya. Klik OK. Kemudian klik OK.
Nah, di sini kalau kita klik pada bagian sel ini, sudah muncul segitiga di sini ya. Nah, ini bisa kita pilih. Ada novel, komik, kamus. Nah, selanjutnya kita akan membuat list judul buku di bawahnya. Caranya sama, kita klik selnya, kemudian kita pilih menu data, kemudian data validation. Pada bagian allow ini kita pilih list. Nah, pada bagian search ini ada yang berbeda sedikit ya. Jadi, karena dia di bawah jenis buku, maka kita ketik sama dengan indirect buka kurung. Nah, ini source-nya kita pilih source inputan yang di atasnya ya, yaitu pada bagian ini nih, jenis buku. Jadi begitu diganti, di bawahnya juga ikut berganti ya. Oke, kita klik OK. Nah, ini seharusnya muncul ya. Nah, ini udah bener ya, kalau novel ada 4 judul buku. Nah, coba kalau kita ganti yang lain. Komik. Nah, sudah ganti juga ya. Ganti juga. Kemudian kalau misalnya yang lain, kamus. Nah, sudah ganti juga ya. Jadi dia akan otomatis mengganti judul yang sesuai dengan jenis bukunya. Itu cara membuat list bertingkat ya. Selanjutnya, cara ini bisa kita kembangkan lagi dengan misalnya format inputan yang berbeda ya. Misalnya seperti ini. Jadi jenis buku sama, kita pilih lagi tadi selnya, kemudian menu data, kemudian pilih data validation. Nah, pada bagian ini klik listnya, kemudian source-nya kita pilih dengan cara Fn F3, pilih jenis buku, klik OK, kemudian OK lagi. Nah, di sini kalian bisa klik segitiga ini muncul novel ya. Untuk membuat judul bukunya sama dengan cara yang tadi, kita klik selnya, menu data, kemudian data validation, pilih lagi listnya. Nah, kemudian source-nya kita pilih dengan cara sama juga, formulanya sama dengan indirect buka kurung, kita klik pada bagian novel ini. Nah, bedanya adalah karena nanti ini akan berubah ke bawah, maka sel ini jangan kita kunci, jadi kita lepas dolarnya. Caranya kita tekan Fn F4 sampai 3 kali. Jadi yang muncul hanyalah selnya ya, kolom selnya. Jadi G9 ya. Setelah tampil begini, maka klik OK. Nah, sudah muncul di sini. Kita klik segitiga ini. Nah, kita bisa pilih ketika cinta bertasbih. Selanjutnya ke bawah, itu bisa kita tinggal drag aja ke bawah. Sama. Jadi kalau misalnya ingin memilih judul bukunya apa, misalnya komik, kita pilih di sini komik juga ya. Nah, lupus. Jadi ke bawah ini bisa kita sesuaikan ya, tinggal kita drag aja ke bawah. Kalau belum ada isinya kita tinggal delete. Jadi begitu diklik kita bisa milih nih. Misalnya kamus. Kita pilih lagi kamus bahasa Jepang. Begitu cara membuat list yang simple hingga bertingkat ya. Nah, cara ini bisa kalian gunakan untuk menginput data agar lebih valid ya, seragam. Ini kan cuma ada 3. Bagaimana cara menambahkan listnya ke bawah lagi? Oke, caranya kalian bisa masuk ke list data buku tadi, kemudian kalian tambahkan sendiri ya, misalnya oke, ini ada 2 data yang tambah ya. Setelah diketik begini, kalian bisa menambahkannya dengan pada formula, kemudian name manager, klik novel, kemudian kebetulan tadi kita nambahkan di bagian novel, jadi kita klik edit aja. Kemudian pada bagian source ini, pada bagian reverse to, kalian klik, kemudian pilih dan blok list yang akan kita jadikan data list. Kemudian klik enter, kemudian klik OK. Nah, pada bagian ini kalian close saja ya. Kita lihat, kita pilih novel,
kemudian pada bagian ini, nah sudah bertambah nih ya, sudah ada 2 lagi, ada 6 ya. Kalau tadi hanya ada 4, sekarang sudah ada 6. Kalau kita cek nih, ini tidak berurutan, bagaimana caranya untuk membuat dia berurutan? Jadi kita masuk lagi ke menu data bukunya tadi, kita klik blok aja, kemudian kita masuk menu home, kemudian sort A to Z atau Z to A. Kemudian kita pilih continue with the current selection. Jadi yang kita seleksi aja kita susun. Kita cek di bagian ini. Nah, dia sudah tersusunnya D, F, G, K, N, E. Nah, untuk menghapus data ini, kalian tidak bisa hanya mendelete seperti ini ya. Diklik, kemudian klik delete, itu nggak bisa hilang. Jadi caranya, kalian harus blok di sini, kemudian masuk ke menu data, kemudian data validation. Nah, pada bagian ini kita clear all. Hilang. Nah, ini baru hilang ya. Demikian tadi pembuatan drop down list. Jadi kalian bisa menggunakan drop down list yang simple ataupun yang bertingkat sesuai dengan kebutuhan kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan di subscribe ya, agar kalian mendapat notif video-video terbaru dari gue. Sekian dari gue, thank you.